Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali, kali ini saya Felicia Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Antonius Wiwit Subagio CM. Halo Romo, apa kabarnya hari ini Romo? Halo, kabarnya sehat, luar biasa, terberkati oleh Tuhan. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Wiwit. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mohon berkat Allah agar kita dimampukan untuk menjadi pendengar firman yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Baik, karena kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-kebaikan yang boleh terjadi dalam hidup kami. Kami masih Kau beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami masih Kau beri kesempatan untuk mengalami cinta-Mu yang tak pernah berhenti atas hidup kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami agar kami dapat membuka telinga sehingga kami dapat menjadi pendengar firman yang baik. Dan pada akhirnya nanti, ya Bapa, buatlah kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di tengah masyarakat dalam pekerjaan dan kegiatan kami setiap hari. Semoga ya Allah lewat firman yang akan kami dengarkan pada hari ini, benar-benar kami Kau mampukan untuk menjadi orang-orang yang beriman, yang mewujudkan iman kami dalam pengalaman hidup kami setiap hari. Bunda Maria, Bunda segala suku, doakanlah kami anak-anak-Mu ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan diambil dari kitab Putra Sirak, bab 48 ayat 1 sampai 14. Dahulu kala, tampillah Nabi Elia, bagaikan api, sabdanya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mukjizat-Mu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Orang mati Kau bangkitkan dari alam arwah, dan dari dunia orang mati dengan sabda yang maha tinggi. Raja-raja Kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor Kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran Kau dengar di Gunung Sinai, dan di Gunung Horeb keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi Kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olak angin berapi Engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah
orang yang telah melihat Dikau dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Elia ditutupi dengan olak angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup, Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa, dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya. Bahkan dikubur pun jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya, ia membuat mukjizat, dan malah ketika meninggal, pekerjaannya menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Akan mendapat malulah semua orang yang beribadah kepada patung, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala dewata sujud menyembah Allah. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, jangan bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang,
Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Wiwit, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Baik, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini sungguh-sungguh mengajak kita untuk menjadi seorang beriman yang otentik. Salah satu ciri orang beriman itu kan doa ya. Salah satu ciri orang beriman itu ya kedekatan relasi dengan Allah yang disembah. Dan kedekatan relasi dengan Allah yang disembah oleh orang beriman itu ya dalam keseharian yang paling wajar, yang paling sering dilakukan adalah dalam hal doa. Ya. Seputar itu nanti kita diajak untuk menjadi orang beriman yang otentik. Nah, saya kira bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk menimba inspirasi. Bacaan pertama memberikan kepada kita inspirasi dari tokoh-tokoh suci dalam kitab suci, dan dalam Injil nanti kita juga akan mendengar bagaimana Yesus sendiri mengajar kita bagaimana cara berdoa yang baik. Itu Bu Lili. Dan saya kira bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini cukup menarik untuk mengawali permenungan kita tentang ini. Ya, Romo, kebanyakan kita sebagai umat Katolik pada saat berdoa diminta untuk doa itu kayaknya orang-orang pada takut, gelisah gitu ya Romo, saling melemparkan. Saya tidak bisa berdoa, kamu aja deh yang berdoa gitu. Nah, bagaimana ini Romo supaya kita sebagai umat Katolik juga jangan gelisah, jangan takut untuk berdoa gitu Romo. Iya, saya juga seringkali heran ya ketika doa di lingkungan atau dalam pertemuan-pertemuan, terus kemudian salah satu diminta untuk memimpin doa, kemudian malah yang terjadi saling melempar ya ta. Saya nggak siap, saya nggak bisa. Loh, kok nggak siap, nggak bisa bagaimana? Karena ya sebenarnya doa itu kan ungkapan hati kita. Jadi jangan sampai kita itu takut salah berdoa loh. Kita doa ini bukan soal benar atau salah sebenarnya kan ya. Tetapi soal bagaimana kita itu mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Kita itu mengungkapkan isi hati kita kepada Allah yang kita sembah. Nah, di lain pihak, keliru juga ketika ada mungkin umat atau saudara kita, ketika ada saudara kita yang baru datang atau memimpin doa, kemudian karena grogi, sehingga kata-katanya terbata-bata, keliru malah ditertawakan atau dibully. Nah, itu juga keliru. Itu malah menghakimi saudara kita yang memimpin doa ya lah. Ya mungkin umat atau saudara-saudara kita yang dia minta untuk berdoa tidak bisa itu karena takut dinilai nanti doaku jelek, doaku salah. Nah, gitu. Jangan takut, justru doa itu pada prinsipnya ya ungkapan hati kita kepada Allah. Ya kita mengutarakan apa yang ada dalam hati kita. Itu sebenarnya. Jadi nggak usah kepikiran takut, wah doaku nanti salah, oh bahasaku jelek nanti, kalimatku tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sebagainya. Nggak usah, itu antara kita dengan Tuhan kok. Ya, itu. Ya, jadi kita juga janganlah takut untuk berdoa. Betul. Doa itu tidak dilihat dari keindahan susunan katanya, ataupun juga dari panjangnya doa itu ya Romo ya. Betul. Nah, seperti yang Tuhan Yesus katakan juga ya Romo, janganlah kamu berdoa bertele-tele ya Romo. Nah, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi intinya doa itu bagaimana kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Betul. Dan sebenarnya juga toh Romo, Allah itu sudah mengetahui apa sebenarnya yang kita perlukan, apa yang akan kita katakan gitu ya Romo. Nanti kita akan membahas
bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk tidak takut berdoa, untuk tidak artinya tidak panjang-panjang dalam berdoa. Nah, nanti dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan bagaimana Yesus mengajari kita untuk itu. Nah, kitab Putra Sirah saya kira juga mengajarkan sesuatu yang bagus dan indah sekali bagi kita sebagai orang beriman. Kita tahu kitab Putra Sirah ini khas Katolik ya, karena ada di dalam kitab Deuterokanonika. Dan dalam bab-bab sekitar 44 sampai dengan 50-an itu, penulis kitab Sirah ini menampilkan kepada kita, menyajikan kepada kita itu figur-figur orang beriman, tokoh-tokoh iman, pahlawan-pahlawan iman yang bisa menjadi panutan bagi kita untuk ya bagaimana sih menjadi orang beriman gitu. Nah, penulis kitab Sirah pada bagian-bagian tertentu menampilkan ini, sejarah tokoh-tokoh beriman yang bisa menjadi teladan bagi kita. Nah, kitab Putra Sirah yang kita dengarkan hari ini menampilkan tokoh Elia dan Elisa. Menurut saya ini menarik. Mengapa pada bagian-bagian tertentu kitab Putra Sirah ini menampilkan sosok pribadi-pribadi, tokoh-tokoh beriman itu. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh penulis kitab Sirah, penulis kitab Sirah ini menonjolkan bahwa Elia dan Elisa ini mereka begitu dihormati oleh umat beriman, mereka begitu dikagumi oleh banyak orang karena mereka karyanya nyata untuk banyak orang. Nah, karyanya nyata untuk banyak orang. Sehingga benar-benar mereka adalah figur-figur yang layak untuk jadi panutan. Malah tadi di bagian akhir dari kitab Putra Sirah yang kita dengar, bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, dikatakan sepanjang hidupnya ia membuat mujizat dan malah ketika meninggal pekerjaannya menakjubkan. Nah, ini hendak mengatakan bahwa sepanjang hidupnya, bahkan sampai dia dalam keadaan meninggal pun dia masih melakukan sesuatu untuk banyak orang. Nah, ini menurut saya ini yang harus kita teladani ya. Artinya orang beriman itu bukan orang yang sibuk berdoa ya, menghabiskan hari-harinya dengan doa, puasa dan mati raga saja, tetapi orang beriman itu juga orang yang menceburkan diri dalam karya-karya nyata. Ya, seperti Elia dan Elisa. Mereka jelas imannya tidak pernah kita ragukan, kedekatannya dengan Allah tidak pernah kita sangsikan. Bagaimana mereka menjadi orang-orang pilihan Tuhan, menjadi nabi, itu bukti bahwa iman mereka tentu jauh melebihi kita. Tetapi yang diangkat oleh kitab Putra Sirah tadi justru karya-karya yang dilakukan oleh Elia dan Elisa. Nah, ini hendak mengatakan satu hal, bahwa orang beriman itu bukan hanya orang yang menghabiskan waktunya untuk berdoa, sibuk mengolah hidup rohaninya terus sampai lupa dia harus bekerja, mungkin sibuk menghabiskan waktunya itu di gereja sampai lupa anak istrinya di rumah barangkali, atau sibuk melayani romo atau melayani pastoran barangkali sampai sibuk lupa suaminya yang di rumah barangkali. Jangan sampai itu nah, ya jangan Romo sampai. Ya. Saya katakan ya, kerajaan Allah itu tidak hanya ada di gereja, kerajaan Allah itu juga ada di dalam keluarga, kerajaan Allah itu juga ada di dalam tempat kita bekerja. Nah itu, maka sebagai kita yang
orang-orang beriman ini jangan hanya beriman ketika di gereja saja, tetapi juga menjadi orang beriman di keluarga, menjadi orang beriman di tempat kerja. Nah itu, dan saya kira antara gereja, keluarga, dan tempat kerja ini kita harus menjadi orang yang otentik. Artinya jangan sampai kita itu menjadi orang suci di gereja, pulang ke rumah kita menjadi orang yang marah-marah barangkali. Atau di tempat kerja kita malah menjadi orang yang dengan bawahan menindas dan sebagainya. Nah, ini maksudnya yang mau saya katakan tadi, bahwa kita diajak untuk menjadi orang-orang beriman yang otentik itu ya ini. Kita diajak untuk nyambungin ya hidup rohani kita dengan hidup keseharian kita. Kita diajak untuk memiliki kesatuan antara hidup kita di tempat ibadah dengan hidup kita di rumah, hidup kita di gereja dengan hidup kita di tempat kerja. Jadi kita menjadi pribadi yang utuh ini, integral, bukan di sana lain, nanti lain lagi di tempat lain. Nah itu. Nah, saya kira Elia dan Elisa ini mereka figur pendoa, tetapi sekaligus mereka figur pekerja. Artinya mereka bekerja untuk kebaikan banyak orang. Mereka mewujudkan iman yang mereka miliki dalam karya-karya yang mereka lakukan. Mereka banyak sekali. Kalau kita baca kisah Elia dan Elisa, apa yang mereka lakukan, mereka berani menentang raja-raja ya, yang berlaku lalim. Mereka berani menyuarakan kebenaran. Mereka berani menegur orang-orang yang menyimpang terhadap menyimpang dari jalan Allah dan seterusnya. Nah, ini saya kira figur-figur beriman, tokoh-tokoh pahlawan iman yang sungguh-sungguh harus menjadi panutan bagi kita. Gitu. Ya, jadi kita hidup pun harus beriman, itu harus ya Romo, betul, betul. Tetapi kita juga harus bisa berkarya bagi banyak orang. Betul. Dan kehidupan kita juga harus seimbang antara rohani dan duniawi. Betul. Ya. Kita, ya sekali lagi yang saya katakan tadi, kita harus menyeimbangkan antara hidup kita di dalam dunia ini dengan hidup kita di dalam kerohanian. Jangan sampai hidup rohani kita itu nggak nyambung dengan hidup keseharian kita. Jangan sampai kita kalau Sabtu Minggu atau hari Minggu itu kita menjadi orang yang sangat beriman, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kita menjadi orang yang sangat tidak mengenal Allah barangkali ya. Orang yang sudah ini jam kerjaku ya sudah, nanti Tuhan itu Sabtu atau Minggu saja. Jatahnya Tuhan cuma 2 hari, Sabtu dan Minggu gitu Romo. Kasihan sekali ya. Jadi kita diajak untuk benar-benar menjadi orang beriman itu ya mulai dari Senin sampai Minggu, mulai dari Minggu sampai Minggu lagi ya, sepanjang hidup kita dan dimanapun kita berada. Nah, kita diajak untuk mewujudkan iman yang kita miliki itu bukan hanya dalam doa sekali lagi, tetapi juga dalam karya keseharian kita, dalam pekerjaan-pekerjaan harian kita. Di kantor mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan misa, dengan hidup doa, dengan devosi barangkali. Tetapi kita bisa mengungkapkan iman kita dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dalam karya kita ya. Betul. Romo, apa sih ciri-ciri orang beriman selain tadi yang Romo katakan kita bisa berdoa gitu ya? Apalagi Romo? Orang beriman ya salah satu tanda yang paling tampak ya dia berdoa. Itu mungkin iman, cuma kadar imannya seberapa kita kan juga tidak bisa menilai ya. Tapi orang beriman ya dia adalah orang yang berani rendah hati ya. Rendah hati artinya tidak menyombongkan diri. Salah satu bentuk kerendahan hati itu adalah bersyukur. Orang yang bersyukur itu berarti dia mengakui bahwa apa yang dia miliki dalam hidupnya itu bukan hasil jeripayahnya sendiri. Orang yang bersyukur itu artinya dia mengakui bahwa apa yang dia peroleh itu asalnya dari Tuhan. Nah, sebaliknya orang yang tidak bersyukur itu, orang yang tidak pernah bersyukur itu ya orang yang
tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada, atau orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang menganggap bahwa segala yang dia miliki itu ya hasil jeripayahnya sendiri. Lupa, seolah-olah lupa bahwa itu ya Tuhan sendiri. Kalau Tuhan nggak memberi, seberapa besar usaha kita juga tidak akan punya kita. Nah, orang beriman adalah orang yang mensyukuri setiap yang dia miliki, mensyukuri setiap pemberian yang dia terima dari Allah. Dia mensyukuri keluarganya, mensyukuri pekerjaannya, tidak menyalahkan ini itu ya. Seringkali banyak mengeluh, menyalahkan inilah, menyalahkan itu, menyalahkan orang tua, lingkungan masyarakat, menyalahkan Tuhan sendiri dan seterusnya. Nah, ada banyak sebenarnya ciri orang beriman, tapi yang paling kelihatan kalau menurut saya doa, bersyukur ya, bersyukur. Itu saya kira. Ya. Kembali saya tergelitik mengenai doa nih Romo. Ya, apa sih sebenarnya doa itu Romo? Ya, pada prinsipnya doa itu ungkapan hati kita kepada Allah. Doa itu cara kita berkomunikasi dengan Allah, cara kita menjalin relasi dengan Allah. Nah, sehingga kalau saya tadi mengatakan doa itu adalah komunikasi dengan Allah, maka komunikasi itu sebenarnya ya sebuah dialog ya, percakapan antara aku dengan Allahku, percakapan antara Allah dengan diriku. Nah, kalau doa itu adalah komunikasi, doa itu adalah dialog, doa itu adalah percakapan, maka ada saatnya kita itu berbicara dan Tuhan mendengarkan, tetapi juga ada saatnya kita itu diam untuk mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa doa itu komunikasi, bukan dialog, bukan monolog. Ya, itu. Nah, kita diajak untuk selain mengungkapkan isi hati kita dalam kata-kata, kita juga diminta dalam doa kita itu untuk duduk diam, mendengarkan apa yang Tuhan mau omong kepada kita. Nah, gitu. Nah, sehingga doa itu bukan monolog ya, bukan kita ngomong nyerocos terus gitu kan, misalnya kan. Banyak kata-kata yang kita ucapkan tapi kita tidak pernah punya waktu untuk mendengarkan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita ingat dalam doa. Jadi doa itu bisa mengungkapkan relasi kedekatan kita sebagai manusia dengan Allah Bapa kita. Betul. Gitu ya Romo. Romo, kesimpulan dari pembicaraan kita di sesi yang pertama ini apa nih Romo? Baik, kita diajak untuk menjadi orang beriman. Sekali lagi, beriman bukan hanya di tempat ibadah, tetapi juga di rumah. Beriman tidak hanya di gereja, tetapi juga di tempat kita kerja. Seperti Elia dan Elisa. Mereka pribadi-pribadi yang beriman, sungguh-sungguh beriman. Mereka memiliki relasi yang sangat dekat dengan Allah. Mereka memiliki komunikasi yang intens dengan Allah. Mereka memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah. Tetapi mereka tidak terbuai dengan itu. Mereka tidak berpuas diri dengan relasinya dengan Allah dalam doa. Mereka tidak berpuas diri dan tinggal dalam tempat-tempat ibadah yang megah, tetapi mereka mau turun bekerja di antara banyak orang, memperjuangkan kebenaran. Mereka berani menyuarakan firman Tuhan, berani melawan tindak kelaliman dan sebagainya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mengungkapkan iman yang mereka miliki dalam keseharian mereka. Nah, ini yang kesimpulan yang kita bisa petik dari bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini. Ya, hendaklah kita juga seperti Nabi Elia dan Nabi Elisa selalu berpegang pada sabda Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Wiwit. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam,
Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Antonius Wiwit Subagio CM dan saya Felicia Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Wiwit, di sesi yang kedua ini, kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit apa yang telah disampaikan di sesi yang pertama tadi, Romo. Baik, Bu Lili. Di sesi yang pertama tadi kita sudah diajak untuk benar-benar bertumbuh menjadi orang beriman yang otentik. Dan kitab suci yang kita dengarkan dari kitab Putra Sirah menyajikan kepada kita tokoh inspiratif yang memberikan kepada kita teladan bagaimana harus menjadi seorang beriman yang otentik. Tokoh yang ditampilkan oleh kitab suci yang kita dengarkan dalam bacaan pertama adalah Elia dan Elisa. Dari Elia dan Elisa kita diajak untuk belajar memiliki relasi yang sangat dekat dengan Allah. Kita diajak untuk memiliki hubungan yang begitu harmonis dengan Allah, tetapi sekaligus kita juga diajak untuk berani turun berbaur dengan dunia untuk mengungkapkan iman yang kita miliki, untuk mengungkapkan kedekatan kita dengan Allah. Nah, itu. Dan sebenarnya hari ini kita juga merayakan Santo Aloysius Gonzaga, ya. Dan kalau kita baca riwayat hidupnya, kita ikuti bagaimana perjuangannya sehingga dia kemudian dihormati oleh gereja menjadi salah seorang santo dalam gereja, kita juga melihat dalam diri Aloysius Gonzaga ini figur seorang yang beriman otentik. Artinya dia mewujudkan iman yang dia miliki itu dalam tindakan nyata, dalam karya-karya nyata yang sehari-hari dilakukannya. Ini menarik saya kira. Jadi yang kita rayakan hari ini, yang kita dengarkan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini seolah-olah nyambung semua dengan peringatan yang kita rayakan dan juga dengan tema yang kita renungkan hari ini. Ya, jadi Santo Aloysius Gonzaga ini juga menyatakan karyanya dengan melayani orang-orang sakit. Betul, iya. Dia padahal yang dilayani ini juga orang-orang yang sakitnya itu menular, sakitnya menular, dan dia tidak takut dengan itu. Dia tidak takut ketularan, dia tidak jijik dengan sakit penyakitnya itu, dan dia dengan tulus melayani orang-orang yang sakit ini. Ini hanya orang-orang beriman yang bisa melakukan ini, ya. Dia mengungkapkan kasihnya kepada Allah itu dalam diri orang-orang sakit yang dia layani. Itu boleh. Jadi hidup doanya nyambung dengan hidup kesehariannya, gitu ya. Padahal ini Aloysius Gonzaga ini usianya masih sangat muda, ya Romo, ya. Betul, iya. Saya ada tertarik dengan kata-kata yang dikatakan oleh Aloysius Gonzaga, Romo. Dia katakan begini, aku ini sepotong besi yang bengkok. Aku datang kepada agama agar dijadikan lurus oleh palu penyangkalan diri dan laku tobat. Ya, dari kata-kata Aloysius Gonzaga ini sangat kelihatan sekali bahwa dia itu orang yang beriman. Dia menyadari kerapuan dirinya. Dia menyadari bahwa aku ini hanya sepotong besi yang siap dibentuk, ya, siap dipukul oleh palu yang, dan saya kira membentuk besi menjadi sesuatu yang kita harapkan itu prosesnya tidak menyenangkan, ya, dibakar, ya, dipalus demikian rupa sehingga ya terbentuk menjadi sesuatu yang kita inginkan. Bikin parang itu kan bukan hanya
bukan dicetak itu aja kan, Iya. harus dibakar dulu, dipukul-pukul dengan palu dan seterusnya. Ini kata-kata ini saya lihat menjadi ungkapan bahwa Aloysius Gonzaga ini benar-benar insan beriman. Dia adalah orang yang ya sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat. Dia rendah hati, Ya. menyadari keterbatasan dirinya, dan dia menyadari bahwa aku siap dibentuk oleh Tuhan lewat penyangkalan diri, lewat olah tobat dan seterusnya. Nah, itu kita diajak untuk menjadi seperti Aloysius Gonzaga. Dia memiliki iman yang sedemikian mengagumkan, sekaligus dia mengungkapkan iman itu dalam tindakan nyata melayani orang-orang sakit, yang sakitnya itu penyakit menular, dan tanpa jijik, tanpa ragu, tanpa mengeluh, dengan tulus dan ikhlas dia mengerjakan itu semua. Ya, Aloysius Gonzaga ini juga Romo akhirnya meninggal karena penyakit menular itu ya Romo ya. Betul. Nah, sekarang Romo, inspirasi apa yang dapat disampaikan dari Injil hari ini Romo? Baik, saya kira kita semua sudah sangat familiar dengan Injil yang kita dengarkan hari ini. Bagaimana Yesus mengajari kita, mengajari para muridnya untuk berdoa yang baik, yakni dengan berdoa tanpa bertele-tele, berdoa yang singkat, padat, jelas, tetapi juga merangkum semua ungkapan hati kita. Nah, itu doa yang indah, yakni doa Bapa Kami. Saya kira kita sudah sangat sering mendengarkan doa-doa ini ya. Bahkan mungkin kita sehari ada yang minimal satu hari mendoakan Bapa Kami ini. Atau mungkin ada yang lebih juga ya. Ya, Romo, kalau saya baca dari ayat yang kelima dikatakan, maka berdoalah kalian demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Maksudnya apa ya Romo ini? Dimuliakanlah namamu. Baik, menarik sekali ya, doa Yesus ini memang doa yang singkat tetapi sungguh indah menurut saya. Ketika dikatakan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Dalam versi lain, Injil mengatakan Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Dikuduskanlah namamu. Dimuliakanlah namamu ya artinya bagaimana Yesus itu mengajari para murid untuk dalam pengalaman hidup sehari-hari mereka mempermuliakan Allah. Di bagian Injil lain dikatakan dikuduskanlah namamu. Dikuduskan itu artinya apa? Dikuduskan itu artinya mengkhususkan. Nah, ketika para murid Yesus mengatakan berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus hendak mengajari ya kita harus mengkhususkan Allah. Artinya menempatkan Allah itu spesial di dalam hidup kita. Nah, kita diajak untuk menempatkan Allah itu, memberi tempat yang khusus dalam hidup kita, memberi tempat yang istimewa dalam hidup kita. Itu kalau kita mau mengatakan, kalau kita membahas soal kata dikuduskanlah namamu. Nah, dipermuliakan juga demikian. Yesus menghendaki agar dalam pengalaman hidup sehari-hari, apa yang dilakukan oleh para murid dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pengajaran, dalam hidup sehari-hari, nama Allah semakin dipermuliakan dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan. Nah, jangan malah sebaliknya, bukan mempermuliakan Allah tetapi malah mempermalukan Allah misalnya loh. Itu. Jangan, kita diajak untuk mempermuliakan Allah dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Ide-ide yang kita keluarkan, kata-kata yang kita ucapkan, dan semuanya. Nah, kita diajak untuk membuat nama Allah itu semakin mulia, nama Allah semakin kudus, nama Allah semakin istimewa, semakin khusus dalam hidup kita. Itu kalau
mau kita renungkan, kalau saya renungkan juga ya. Lalu selanjutnya Romo di ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Ya. Nah, jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti apa nih Romo? Ya, kita mengharapkan bahwa yang terjadi dalam hidup kita keseharian itu ya melulu kehendak Allah. Nah, Yesus mengajarkan kepada murid supaya para murid itu juga berani untuk misalnya menerima kehendak Allah. Seringkali begini, kita itu ya tidak semua, tapi ada beberapa orang atau setidaknya pengalaman saya sendiri, kadang-kadang saya itu berdoa Bapa kami, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, tapi kenyataannya saya justru memaksa Allah untuk menuruti kehendak saya, untuk menuruti kehendak saya. Bukan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, jadilah kehendakmu dalam hidupku, tetapi jadilah kehendakku, ya Tuhan, jadilah kehendakku. Buktinya apa? Misalnya nih, kalau kita misalnya berdoa meminta ini dan itu, terus kemudian doa kita tidak dikabulkan misalnya, kita ngambek misalnya, ya ngambek terus nggak mau lagi ke gereja, nggak mau lagi terlibat dalam pelayanan. Ini apa, saya ini sudah habis-habisan ke gereja, saya ini sudah mengorbankan banyak hal untuk gereja, tetapi doa-doa saya kok nggak pernah dikabulkan Tuhan. Ini kan terus kemudian memutuskan untuk sudah saya nggak mau lagi ke gereja, barangkali gitu. Nah itu kan, ini bagaimana dulu ketika mengucapkan doa Bapa kami, kenapa kok kita mengucapkan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga, padahal kenyataannya kita malah memaksakan kehendak kita kepada Allah. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, sekali lagi, doa Bapa kami ini sebenarnya doa yang bukan hanya indah untuk diucapkan, tetapi harus kita wujud nyatakan dalam keseharian kita. Yang dimuliakanlah tadi itu juga nyambungnya ke keseharian. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Konsekuensinya adalah ya tindakan keseharian kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu harus mempermuliakan Allah, bukan mempermalukan Allah. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga, itu juga demikian. Kita diajak untuk ya berani menerima kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Bukannya malah memaksa Allah supaya menuruti kemauan kita, menuruti kehendak kita, sehingga kalau kita nggak dituruti kehendak kita, nggak dituruti maunya kita apa, kita harus kemudian menjadi orang yang cengeng, ngambek, ya, baperan, gitu kan. Nah, kita diajak untuk itu, mewujudkan doa-doa ini dalam hidup sehari-hari. Ya, gitu. Selanjutnya Romo, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang secukupnya Romo. Betul. Yang secukupnya ini juga menarik, saya kira perlu digarisbawahi juga ya, perlu kita ingat-ingat. Secukupnya mengajak kita untuk tidak pernah menjadi orang yang serakah. Ya. Yesus mengajari kita untuk ya berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berilah pada hari ini makanan yang berlebih-lebih atau apa, tapi secukupnya. Artinya kita diajak untuk menjadi orang-orang yang ya pengalaman cukup banyak peristiwa itu, ya kejahatan di sana sini, peristiwa-peristiwa kejahatan kemanusiaan itu terjadi karena keserakahan. Sumber dosa, sumber kejahatan itu kadang-kadang karena keserakahan. Itu kita pengen serakah menguasai kekayaan alam misalnya, kita mengeksploitasi. Kita serakah ingin menguasai, mendapatkan pendukung yang berani mati untuk saya menggiring mereka dengan opini-opini tertentu supaya menjadi fanatik fans yang begitu fanatik dengan saya dan seterusnya. Ya, kita diajak untuk dalam hidup sehari-hari tidak pernah menjadi orang yang serakah. Yakinlah bahwa ya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu.
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anaknya, gitu. Sehingga nggak perlu kita itu khawatir. Ya, keserakahan itu kan berhubungan dengan kekhawatiran akan masa depan ya. Betul. Nah, ketika kita khawatir nanti besok makan apa, besok apa, maka sekarang dikumpulin dulu. Ya, kita diajak untuk tidak pernah menjadi orang yang serakah, karena keserakahan sekali lagi bisa menjadi pintu gerbang bagi si jahat dan dosa. Nah, selanjutnya ini Romo, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini tak kalah pentingnya ya Romo ya, soal pengampunan. Betul. Ini permohonan terakhir, hampir terakhir ya, yang diajarkan oleh Yesus, tetapi rupanya ini mendapat penekanan yang penting dalam Injil yang kita dengarkan hari ini. Karena di bagian penutup dari Injil ini, soal pengampunan ini diulang lagi oleh Yesus. Ya. Kita dengan mengatakan ampunilah kesalahan kami, itu kita menyadari bahwa kita ini pribadi yang berdosa sebenarnya ya. Kita ini insan-insan yang pendosa. Nah, kita meminta belas kasih Allah untuk diampuni, tetapi ada semacam syarat nih. Yesus mengatakan kalau kamu meminta supaya kamu diampuni, pertama-tama ampunilah orang-orang yang bersalah kepadamu. Ya. Ini kan mengandaikan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau kita baca pelan-pelan, ini kan pengandaiannya ketika saya mengucapkan kata-kata ampunilah kesalahan kami, maka pengandaiannya adalah saya sudah lebih dulu mengampuni saudara saya yang menyakiti hati saya, tetangga saya yang mungkin menyinggung perasaan saya, atau mungkin teman-teman lama saya yang sudah meninggalkan jejak-jejak pahit dalam hidup saya. Nah, pengandaiannya ketika kita itu mengatakan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, itu. Ketika saya mengucapkan ampunilah kesalahan kami, berarti saya diminta untuk lebih dulu berani memberi ampun kepada orang-orang yang menyakiti hatiku. Nah, saya kira soal pengampunan ini penting, dan mengapa dianggap penting? Karena tidak mudah, saya kira ya. Karena tidak mudah. Betul, Mas. Ya, apalagi mengampuni orang-orang yang sudah benar-benar melukai hati kita, menyakiti hati kita itu ya. Jangankan mengampuni, ingat namanya saja sudah sebel, ya, ingat peristiwa dulu ketika bagaimana dia mengkhianatiku barangkali ya, ketika dia meninggalkan luka yang begitu dalam, ya wajar secara manusiawi, kita wajar karena luka di hati itu sembuhnya tidak secepat luka di kulit ya. Luka di kulit itu cepat hilang. Dan bekasnya kadang-kadang juga hilang. Nah, luka di hati itu kadang-kadang bekasnya sulit hilangnya, ya, sulit hilangnya. Nah, kita sekali lagi diajak untuk berani mengampuni. Kita perlu belajar dari Yesus sendiri. Yesus ini mengajari kita untuk berani mengampuni. Dan kalau saya lihat, Yesus ini bukan tipikal guru yang hanya ngomong doang, ya. Apa yang diajarkan kepada murid ini juga dia lakukan sendiri. Ketika peristiwa disalib, Yesus sudah disiksa sedemikian rupa, Yesus sudah ditelanjangi, dipermalukan di depan umum, Yesus sudah tidak dimanusiakan lagi lah pokoknya ya, dalam kisah jalan salib itu. Tetapi ketika tergantung di kayu salib, kata-kata yang keluar dari mulut Yesus membuat kita itu bergetar ya. Ampunilah mereka yang sudah menelanjangi aku ini. Ampunilah mereka yang sudah melukai badanku. Ampunilah mereka yang sudah meninggalkan aku. Ampunilah mereka yang sudah menghancurkan hidupku. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini kata-kata orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Gitu. Kata-kata orang yang sungguh-sungguh memiliki relasi yang sangat dekat dengan Allah.
ini hanya bisa diucapkan oleh orang yang benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, selesai dengan dirinya sendiri dan seterusnya. Nah, saya kira ini mungkin seringkali terjadi dalam hidup sehari-hari, sehingga Yesus merasa perlu untuk menekankan satu hal ini, gitu. Iya. Seringkali itu yang tidak sedikit lah setidaknya ya, tidak sedikit dari kita yang kesulitan dalam hal mengampuni, tetapi kita sudah mendapatkan figur yang apa namanya, yang ideal untuk itu, Yesus sendiri. Kalau kita ingat juga tahun 81 ketika Paus Yohanes Paulus II ditembak ya oleh ahli AK itu, menarik ketika setelah Paus sembuh dan tahu bahwa ahli AK di penjara, dia kemudian datang ke penjara untuk ngobrol dengan ahli AK yang menembak, yang mau membunuh Paus ini, dan dia mengatakan, Paus mengatakan waktu itu, ya aku sudah mengampuni saudaraku. Ya. Bayangkan orang yang mau menghilangkan nyawa Paus masih disebut saudaraku, aku sudah mengampuni saudaraku dan aku ingin mengunjungi dia di penjara. Sangat luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, kita diajak untuk menjadi seperti itu. Mungkin beberapa waktu lalu kita mendengar ya peristiwa-peristiwa yang melukai nurani kita sebagai orang beriman, peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi di halaman gereja. Ya. Kita sebagai manusia, kita juga mengutuk itu, kita sedih, kita boleh marah, tetapi sebagai orang beriman, kita diajak untuk mewujudkan iman, justru diajak untuk berani mewujudkan doa Bapa kami ini dalam situasi seperti itu. Kita justru ditantang untuk berani mengungkapkan iman kita dalam situasi seperti itu. Wajar ketika kita itu marah, wajar ketika kita itu ikut larut dalam duka ya. Tetapi sadari juga bahwa kita ini orang beriman yang harus melihat peristiwa itu dalam kacamata iman. Dan kita justru malah ditantang untuk benar-benar mewujudkan doa Bapa kami yang kita cintai ini, doa Bapa kami yang setiap hari kita ulang-ulang ini dalam situasi seperti itu. Itu sangat sulit loh Romo. Ya, saya boleh sharing sedikit ya Romo. Pada saat misa, saya pada saat berdoa Bapa kami, di tengah-tengah saya biasa menangis Romo. Nggak tahu kenapa. Saya dalam hati saya bilang gini, dikatakan kita ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Sepertinya saya kayak ditampar gitu Romo, karena saya memendam satu luka gitu ya, yang kayaknya aduh lukanya luka sekali gitu, susah untuk memaafkan orang. Tapi dengan doa ini, saya mendoa berkata-kata ini, tapi apa bukti nyatanya? Apakah kamu bisa mengampuni orang itu, gitu kan? Nah, saya sampai menangis terus nggak bisa berhenti, nggak tahu kenapa gitu. Dan di situ saya belajar, mulai pelan-pelan saya mulai mendoakan orang yang menyakiti kita itu, Romo. Gitu, dan ya puji Tuhan pelan-pelan itu bisa terkikis sedikit-sedikit begitu, Romo. Ya sekali lagi yang seperti yang saya katakan tadi Bu Lili, tidak mudah kita itu memberi ruang pengampunan kepada orang-orang yang sudah melukai hati kita. Tidak mudah sekali lagi. Tetapi yang kalau mau saya katakan, ya kalau kita terluka dengan seseorang, ya setidaknya jangan mengutuki mereka. Kalau kita belum bisa berdoa untuk mereka, jangan mengutuki mereka. Kalau kita belum bisa memaafkan mereka, jangan mengutuki mereka. Itu aja. Kalau yang saya lakukan sih seperti itu. Mungkin ada pribadi-pribadi yang melukai mungkin ya. Saya katakan, ya doakan mereka. Kalau sampai sekarang belum bisa mendoakan yang baik-baik untuk mereka,
setidak-tidaknya jangan pernah mengutuki mereka. Itu aja. Boleh. Ya. Romo, ini kalau kita berbicara mengenai soal pengampunan ini banyak sekali ya Romo yang mungkin bisa kita refleksikan Ya, pada betul. diri kita ya Romo. Betul. Tapi nampaknya waktu berjalan begitu cepat Ya, dan betul. kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik Ya, hari betul. ini ya Romo. Nah, sebelum kita mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini, kiranya Romo berkenan untuk menutup dalam doa dan mohon berkat ya Romo. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita tutup permenungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang Maha Baik. Kebaikan-Mu boleh kami alami kembali ketika kami mendengarkan firman yang kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami semata-mata terjadi karena perkenanan-Mu, karena kehendak-Mu sendiri. Dan kami mohon berkat-Mu, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami, agar kami dapat menjadi orang-orang beriman yang otentik, yang mewujud nyatakan iman kami dalam hidup sehari-hari, mewujud nyatakan iman yang kami miliki dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam karya-karya kami. Sehingga ya Bapa, dimanapun kami berada, dalam setiap tutur kata yang kami ucapkan, kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Dan kami berdoa bagi orang-orang yang sudah pernah melukai hati kami, ampunilah mereka, sebab mereka pun tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Dan ya Allah, semoga kami Kau berikan rahmat yang cukup, rahmat yang kami perlukan, agar kami senantiasa dapat mewartakan kabar baik dimanapun kami berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara sekalian bersama keluarga, doa-doa kita, niat-niat baik kita, rencana hidup, pekerjaan dan pelayanan kita sepanjang hari ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa adalah soal perjumpaan antara hati manusia dan hati Allah. Aloysius Gonzaga merasakan kerinduan besar untuk melayani Tuhan lewat pelayanan pada sesama yang sakit. Di saat itulah hatinya berjumpa dengan hati Allah. Meskipun tertular penyakit, Aloysius Gonzaga tetap melayani dan berjuang demi kemuliaan Allah. Sanggupkah kita memiliki semangat seperti Aloysius Gonzaga? Terima kasih Romo atas permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Sama-sama Bu Lili. Ya. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Wiwit dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata saya Felicia Lili Teja dan bersama Romo Antonius Wiwit Subagio CM. mohon pamit undur diri. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Awali hari Anda dengan senyum dan tetap positif. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.